kemarin 16 orang. Oh, iya. Ada 16 orang satu kelompok semuanya lemandau. Yang kelompok orang. satu. Iya kan? Nama Pak? Nggih. Nggih. Baik Pak, ini kita ujian hari ini boleh. Pun. Sinyal bagus ya Pak? Insya Allah bagus aja Bu. Nggih, insya Allah bagus. Jangan hilang Pak lah. Mudah-mudahan kada hilang. Kehendak kada hilang. Pak Maulana, tadi saya lihat sudah upload RPP ya Pak ya? Nggih Bu. RPP. Nah, jadi Pak Maulana, kami di sini fungsi kami bukan untuk sebenarnya bukan bukan untuk menguji sebenarnya, antinya tuh sama-sama belajar sebenarnya. Karena Bapak sudah santai aja, jadi nggak perlu di ini ya, nggak perlu di kemarin jangan tegang kayak buana. Kemarin waktu bimbingan di perangkat pembelajaran itu kan sudah membuat RPP ya Pak ya? Nggih, sudah. Nah, sudah membuat RPP. RPP yang Bapak Ibu buat itu ada berapa? Ada 3 semalam Bu. Ada 3. Nggih. Kemarin waktu di pelatihan ya, waktu ada pengarahan itu RPP mana yang digunakan untuk peer teaching, RPP mana yang digunakan untuk kompre, dan RPP mana yang digunakan untuk UKIN-nya nanti, atau bukan UKIN ya? Ya UKIN yang dia upload di UKIN atau untuk yang dimasukkan ke perangkat bukan di PPTK-nya nanti, yang di PPTK-kan. Nggih. Amun kalau RPP saya itu kan ada 3. Yang pertama mengenai masalah menuntut ilmu, itu yang kelas 10, kemudian kelas 11 tentang taat pada aturan Quran Surah Nisa ayat 59, kemudian yang RPP ketiga itu tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Jadi yang saya ambil tetapkan untuk peer teaching dan sebagainya itu, dan selanjutnya itu di RPP yang kedua Bu, RPP tentang taat pada aturan. Kenapa kemarin kan ada salah yang untuk yang ya boleh aja kita tetapkan yang mana, cuma kan paling tidak kan setiap ujian itu kan beda-beda RPP biasanya Pak ya? Nggih. Kemarin peer teaching-nya ada yang mana? Peer teaching ulun menggunakan yang ini Bu, yang tetap taat pada aturan itu Bu. RPP. Kenapa kok nggak beda gitu? Soalnya selanjutnya kan nanti di PTK itu pun saya tetap mengacu pada materi itu Bu, di PTK. Jadi pengen mengetahui apa kekurangan saya tuh di mana gitu, nah pengen perbaikinya. Itu alasan Bapak kenapa harus tetap menggunakan satu RPP gitu ya? Iya Bu. Meskipun sebenarnya dari PTK itu sudah menghimbau bahwa RPP satu untuk peer teaching-nya, satu untuk UKIN-nya yang digunakan di PTK nanti gitu kan. Kemudian satu lagi untuk untuk komprenya. Tapi nggak apa-apa, Kak Bapak udah punya alasan untuk melakukan itu. Baik Pak. Saya lihat di sini yang dari KI yang diturunkan ke indikator itu KI berapa itu? Itu KI 3 Bu. Boleh KI saya lihat? KI 3 itu berbicara tentang apa ya Pak? Tentang kognitif Bu. Pengetahuan. Kognitif, knowledge-nya Bu ya, knowledge. Dari kompetensi itu turun menjadi atau dijabarkan oleh yang namanya apa, indikator Pak ya? Iya Bu, indikator. Indikatornya ada berapa? Indikatornya di sini ada 4 Bu yang saya lampirkan dari KD 3 tersebut. Terus apa aja? Yang pertama itu menelaah makna taat pada aturan, kemudian menelaah hadis taat pada aturan, kemudian menelaah asbab nuzulnya, kemudian yang terakhir menganalisa manfaat hikmah dan contoh perilaku pada taat pada aturan. Ini karena memang siswanya adalah tingkat SMA apa ya? Iya Bu, SMA Bu. Nah, ketika taat aturan, kemudian tadi ada tentang perzinahan apa segala, itu memang tingkatan SMA. Baik Pak, itu adalah turunan dari indikator. Nah sekarang kalau boleh tahu nih, kan ini kan ujian Pak ya, ada ujian. Nah di dalam indikator itu
itu paling biasanya itu menggunakan ada namanya KKO. Apa itu KKO, Pak? Kata kerja operasional, Bu. Kata kerja Kata operasional. kerja operasional. Artinya karena ini turunan daripada kompetensi dasar, berarti untuk bisa menjawab KD itu harus dijabarkan indikator. Artinya ketika Bapak ingin menganalisis Al-Quran surah An-Nisa ayat 49 berkenaan dengan taat pada aturan, maka itu melalui cara apa? Nah, cara atau melalui langkah-langkah yang harus dilalui untuk bisa menganalisis itu, maka dijabarkanlah di indikator. Yang pertama menelaah makna, menelaah hadisnya, menelaah asbabun nuzul atau yang berhubungan dengan yang Al-Qur'annya ya. Iya, Kemudian menganalisis manfaat, hikmah dan contoh perilaku daripada taat dan aturan. Sekarang biasanya dari indikator turun ke Ketujuan. Pak. Tujuan. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih bedanya indikator dengan tujuan? Kalau isinya sama, secara isi sama, tapi apa bedanya kalau boleh kita tahu? Kalau indikator itu kan penjabaran, Bu. Penjabaran daripada kompetensi dasar, apa yang harus kita, yang langkah-langkah apa yang harus kita, kata kerja operasional apa yang harus kita cantumkan untuk menggambarkan dari kompetensi dasar itu. Kemudian setelah ada analisa dari kompetensi dasar itu diturunkan ke tujuan. Tujuan itu apa yang akan kita capai, apa yang akan kita capai dalam proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan kerangka-kerangka yang sudah dibatasi dengan adanya indikator-indikator tadi, Bu. Tapi kalau kita lihat secara makna loh Pak ya, secara makna itu sebenarnya isi indikator dengan tujuan itu sama nggak? Iya sama, Bu. Sama. Nah sekarang yang membedakan apa? Kan sudah belajar, sudah dibimbing. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu dalam prosesnya, Bu. Proses pembelajaran, penerapannya. Iya itu berkenaan dengan prosesnya. Indikator juga menelaah itu juga proses. Menelaah juga proses, menganalisis juga proses. Nah, ketika tujuan ya, tujuan itu turun kepada tujuan. Makanya gini Pak, tujuan itu mengacu kepada indikator. Kalau indikatornya ada 4, maka di tujuan juga ada 4. Nah, ulun lihat ini tujuannya ada berapa nih? Ada 4 situ, Bu. Ada 4. Gitu. Kalau bisa Pak, tujuannya itu kalau bisa di 1, 2, 3 juga. Biar jelas. Gitu. Nah, iya, biar jelas. Dia 1, 2, 3, 4 juga. Nah, sekarang membedakan apa? Isinya sama. Kalau yang satunya itu apa yang membedakan? Kalaunya indikator itu kan penjabaran dari KD tadi, Bu. Nah, sedangkan jelas, pasti. Tujuan juga sebenarnya turunannya daripada KD dan indikator. Tetapi kan di sini ada bedanya nih. Di dalam tujuan itu kan harus ada rumusan ABCD-nya, Bu. Nah, itu Pak yang saya maksud. Bedanya isinya sama. Kalau berbicara tentang proses sama dong. Prosesnya tetap menelaah sama. Menganalisis juga sama. Baik itu manfaat, hikmah, dan contoh perilaku daripada taat aturan sama. Yang membedakan yang ada di dalam indikator secara isi adalah sama, tetapi yang membedakan adalah di indikator itu mengandung di 4 unsur, ada A, B, C, D-nya. Nah, coba Ibu saya lihat tujuan Bapak ini yang mana A-nya, yang mana B-nya, yang mana C-nya, yang mana D-nya. Kalau yang A itu audiensnya itu di situ peserta didik, Bu. Mananya peserta didik? Karena kan tulisannya di situ. Ada, Bu. Setelah metode ada, sudah, belum. Ini ketemu sudah. Kemudian behaviornya itu di sini kondisi situasi belajar yang ingin dicapai itu menelaah, Bu. Menelaah. Iya. Kemudian ada menelaah dan ada menganalisis, ya. Iya. Kalau kemudian itu kondisi peserta didik ketika dalam proses pembelajaran itu dengan menggunakan model atau metode mind mappingnya, menciptakan suatu situasi kondisi peserta didik dengan mind mapping gitu. Mind mapping tentang apa dulu Pak? Karena kita mengacu kepada tujuan loh, kepada tujuan gitu. Melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning.
dan Iya. metode mind mapping. Nah, itu. Ya ya. Kemudian degree-nya itu di sini tingkatan yang ingin dicapai itu sesuai dengan syariat Islam gitu Bu, taatnya itu. Ada degree-nya, tingkatannya adalah sesuai dengan aturan. Iya. Iya. Sesuai dengan aturan. Aturan yang dimaksud di sini adalah secara Syariat. syariah. Berarti empat unsur ABCD yang harus ada dalam tujuan sudah ada sama Bapak. Cuma saran saya kalau bisa nanti itu mengikut kepada karena ini turunan daripada indikator, Bapak harus mengandung A3 ABCD tadi itu kepada 4 juga, bukan dijadikan satu begini. Oh, enggak Bu. Ya. Oke, kemudian di dalam sebelum ke Bu Sri ya, nanti Bu Sri yang akan ini. Itu nanti ada di dalam di dalam pembelajaran itu kan nanti biar Ibu Sri yang mentayang tentang metode atau apa yang digunakan. Coba saya masuk ke ini Pak, yang ke TEPAK. Oh, gitu Pak. Nah, ingat TEPAK. TEPAK itu ada berapa unsur yang ada di dalamnya Pak? Ada 3 Bu. Ada apa? Pedagogi, pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konten. Buat konten. Pengetahuan konten itu berarti berkenaan dengan materi, Pak ya? Dengan materi. Ya, pengetahuan konten itu berkenaan dengan materi, kemudian pengetahuan pedagogi yang berkenaan dengan pengetahuan, kemudian atau knowledge-nya, kemudian teknologi yang jelas sudah pasti. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Bapak kan melakukan semua ini lah, sudah dilakukan kan TEPAK-nya kan? Iya. Ada materi, ada pengetahuannya, ada Teknologi. Okay. Sekarang gimana Pak? Bagaimana Bapak dari 3 unsur tadi, karena mengandung 3 unsur ya, ada materinya atau termasuk pedagogi kontennya, kemudian itu materi ya, kemudian ada ilmu pengetahuannya atau knowledge-nya, kemudian ada teknologinya. Bagaimana bisa Bapak bisa membungkus, bisa meramu, bisa mendesain pembelajaran itu menggunakan 3 unsur tadi. Artinya bagaimana cara membungkus atau 3 unsur tadi ke dalam sebuah pembelajaran? Dengan menggunakan, pertama kan kita menganalisa dulu menganalisa kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu kemudian kita gunakan metode apa yang tepat untuk digunakan terhadap kebutuhan siswa tersebut. Kemudian kita pilih media atau bahan yang sesuai, yang tepat guna. Nah, bagus. Artinya sudah punya konten itu harus didukung oleh knowledge, apa ya? Iya, pengetahuan. Bagaimana kita bisa menjelaskan Bapak tadi tentang taat ya? Iya, betul. Kata kita harus tahu tentang ilmu taat itu seperti apa supaya kita bisa menyampaikan kepada peserta didik. Ya. Artinya dengan adanya konten tadi, pengetahuan kontennya kemudian akan diperkuat untuk didukung oleh ilmu pengetahuan yang kita miliki. Artinya apa? Adanya konten kita harus tahu tentang pengetahuan konten itu supaya bisa diramu ya, bisa disajikan. Kemudian didukung oleh teknologi. Karena apa? Apalagi sekarang perkembangan teknologi itu sangat-sangat mendukung pembelajaran yang diinginkan oleh kurikulum 2013 yang menginginkan pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran abad 21. Yeah. Oke, baik, silahkan Bu Sri lanjutkan. Dilihat sisi lainnya mungkin Bu. Tidak kedengaran Bu suaranya. Suaranya Bu Sri, dibuka dulu suaranya tuh. Suara Ibu tuh tertutup gitu. Sorry. Tadi daripada ribut tadi. Terima kasih. Benar. Pak Maulana. Kan kita guru itu memiliki RPP. Iya, Bu. Lalu diaplikasikan kan? Iya, Bu. RPP-an sudah tadi dibahas oleh Bu Marsia. Ulun yang aplikasinya. Aplikasinya berarti ulun ngecek di video. Oh, gitu. Nah, Pak ya. Di RPP Pian, berapa alokasi waktu Pian? 15 menit, Bu. 1 kali 15 menit. 15 menit.
Kenapa 15 menit, Pak? Arahan dari Bu Jasiah, Bu. Arahan Ya? dari dosen pembimbing untuk membuat RPP 15 menit. Padahal kan 30 menit Pak diminta. Oke lah. 15 menit. Aplikasinya berapa? Aplikasinya mungkin kurang lebih sekitar, kalau aplikasinya sih lebih dari 40 menitan, kemudian diedit sekitar 16 menitan, Bu. Edit. 16 menitan kalau nggak salah. Oh, ada lebih Pak Ay. 16 menit 39 detik. Nah, ada sinkron Pak. 16. Ada nyambung. Ada opening dan closing. Kenapa Pak? 15 menit materi pian banyak. Okay. Indikator pian banyak. Tujuan pembelajarannya banyak. 4 loh Pak. Iya, kan? ada 4. Ada 4. Iya, kalau 4 kan 15 menit. Karena masuk akal. Nah, itu pun jadi kalau satu indikator bisa, satu indikator. Kemarin tuh kan Bu, punya saya tuh cuman 2 indikator. Menganalisa sama mengaplikasikan. Tapi kebetulan yang saya ambil kan cuma KI 3, dikoreksi dosen spirit teaching kemarin, mengaplikasikan itu kan masuk ke ranah psikomotorik, Bu. Jadi disuruh dihapus, kemudian ditambahkan katanya di indikator kognitifnya. Jadi kurang katanya, ada cuma 1. Ulun lagi di video, ya. Oke, Pak. Tapi kan harus kita sinkronkan. Kita sebagai guru itu harus, takutnya Bapak kayak gini. Bapak misalkan mengajar 1 kali 3 JP, 3 jam pelajaran. Ya. Artinya kan lama nih sudah 3 jam pelajaran. Saat Bapak mengaplikasikannya, kalau seperti ini Bapak, 15 menit RPP, aplikasinya walaupun sudah implementasinya walaupun sudah diedit masih 16 menit, Bapak berarti korupsi waktu. Jangan-jangan Bapak mengimplementasikannya di pembelajaran yang real. Bisa-bisa 1 kali 4 jam pelajaran Bapak. Itu ya, jadi kita apa yang direncanakan, maka itulah yang dilakukan. Nah lagi, di RPP Bapak, saya tunggu-tunggu Pak, di video Bapak itu ada yel, ternyata tidak dilakukan. Iya Bu. Padahal bagus tuh, selamat pagi, semangat pagi. Nah, bagus, tapi tidak dilakukan sebagai salah satu motivasi. Iya Bu. Kemarin tuh pas editing itu ada yang terhapus Bu. Jadi ya sudahlah kata saya. Iya, makanya dan lagi ini ini sebenarnya tidak boleh diberitahu sih, ini bocoran. Tapi rasanya waktu kita orientasi itu dikasih tahu oleh panitia bahwa salah satu penilaian itu di video itu ada teks tulis tahapan pembelajarannya. Bapak nggak ada kan? Iya, Bu, teksnya, iya. Misalkan, ya kan? Nggak ada kan? Misalkan pembukaan, pendahuluan, motivasi. Ya nggak ada kan? Nggak ada Bu. Diskusi, nggak ada. Nah itu salah satu penilaian Pak, skor. Jadi nanti untuk selanjutnya di PPL Bapak harus melengkapi, memperbaiki ya. Karena kemungkinan kan lain lagi nih pengujinya. Kemudian Bapak dalam melakukan video pembelajaran itu ada 2 tempat kah Pak? 1 tempat aja Bu. Tapi kadang 1 kelas apa 2 kelas nih? 1 kelas Bu. Tapi kan pakai kamera HP. Kameranya? Gitu. Kamera HP kan 2 gitu nah Bu. Jadi ada 2 kamera HP untuk merekam Bu. Jadi suaranya terbayang nih 2 tempat. Enggak. Bapak sendiri, siswa sendiri. Enggak lah. 1 kelas kah? Enggak. 1 kamera HP kamera Bapak, yang menyorot ke saya tuh di depan gitu nah. Jadi untuk yang satunya itu kita minta ke peserta didik untuk merekam biar digabungkan nanti gitu. Enggak ada kah yang jadi 1 Bapak dengan ini siswanya? Enggak ada. Maksudnya tidak terlihat interaksi Pak. Oh, interaksinya enggak kelihatan. Saat Bapak menerapkan metode mind mapping misalkan. Kan mestinya kan ada bimbingan kan, Bapak ke tempat siswa. Saya terpikir gini, waduh jangan-jangan Bapak ini orangnya yang, mohon maaf ya Pak ya, yang agak jarak sekali gitu loh. Karena
siswanya cewek semua. Iya, soalnya Bu, Saya terbayang, waduh jangan-jangan nih soalnya Bapak. di tempat Heeh. saya itu kan Bu muslimnya sedikit Bu, muslimnya sedikit, jadi siswanya tuh sedikit. Jadi untuk kamera itu kan dua, satu yang standby pakai stand itu, yang pakai tripod itu, yang satunya kalau siswa apa itu biar saya yang Nah, langsung iya ada. kameranya Bu. Heeh. Yang dekat ini kan, dekat pintu ya. Tadi udah melihat ada yang dekat pintu. Iya. Ada, iya. Nanti karena gini Pak, kita perlu ada melihat interaksi Oh, antara guru dengan siswa. Bagaimana cara guru membimbing, memberi arahan. Ini kan saat siswa presentasi, gurunya nggak kelihatan. Di mana posisi Bapak, nggih ya nggih kan? nggih nggih. Saat Bapak memberi perintah, siswanya nggak kelihatan. Nggih. Seolah-olah itu ada dua tempat gitu, kayak bagus sih settingannya, Iya. cuman akhirnya tidak terlihat interaksi. Oh, nggih. Sementara kan namanya proses pembelajaran kita memerlukan siswa dan guru kan. Iya iya Bu, iya Bu. Ah itu ya Pak ya. Nggih Jadi nggih. nanti diperbaikilah Nggih. untuk kebaikan Bapak juga. Nggih nggih, makasih. Nggih. Ulun mau nah terus ini ada perubahan karena gini Pak, di dalam ini harus namanya mix audio visual. Nggih. Nah, ada Bapak memvisualkan Nggih. suara gitu ya, suara mengaudikan mix audionya Mhm. antara apa ya, kegiatan pendahuluan Mhm. dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Kok beda suara Pak? Nggih. Itu kan Rekaman kah nggih. tujuan itu? Itu rekaman Bu, karena kan kemarin tuh Bu Jasia, kata Bu Jasia diedit katanya. Dengan waktu sekitar dikasih waktu dari Bu Jasia ngasih tugas itu kan jam 9.30, deadline-nya jam 12 gitu Bu. Jadi dengan waktu yang sangat sempit, ya sudahlah seadanya gitu. Itu apa? Video sumber belajar. Bukan Bu, bukan video yang praktek ini Bu. Kayaknya video sumber belajar kayaknya. Nah, yang ada tujuan pembelajaran itu. Oh iya, kalau di sumber tuh memang iya, ada. tapi tidak ditayangkan ya Pak ya? Itu rencana saya kan kemarin tuh Bu untuk peer teaching apa segala macamnya tuh nanti pakai RPP yang itu Bu. Tapi di tengah jalan berubah gitu nah. Membahas masalah strategi dakwah itu, tapi pas di tengah jalan berubah menjadi ke RPP yang kedua Bu. Oke. Bapak kan menggunakan metode mind mapping. Nah, penerapannya gimana? Sintaksnya? Pertama itu kan mind mapping itu membuat suatu kolom dulu di tengah karton atau kertas, kemudian memberikan garis-garis di samping-sampingnya yang mana itu berupa isi-isi daripada rangkuman materi gitu. Berbeda dengan peta konsep kan berisi konsep-konsep gitu. Kalau mind mapping itu kan berisi tentang ringkasan materi untuk mempermudah siswa untuk menguasai materi yang dipelajari. Itu mind mapping. Sintaknya apa maksud saya? Bukan pengertian sintak apa ya? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Pertama itu ya karena di RPP Bapak nggak ada kelihatan langkahnya. Ya, pertama itu membuat suatu kolom di tengah kertas. Yang sepengetahuan saya gitu, membuat suatu kolom di tengah kertas, kemudian diagram di tengah kertas atau karton, kemudian merumuskan atau meringkas rangkuman-rangkuman materi yang sedang dipelajari, kemudian memberikan suatu garis-garis dan membuat diagram Bu. Cuman kayak gitu pemahaman saya gitu Bu. Sehingga memudahkan yang mana diagram itu diisi juga dengan materi yang sudah diringkas gitu. Yang diringkas apa Pak? Materi pelajarannya Bu. Kan materi Bapak tuh ada 4 kan? Nggih. Ada 4 kan tadi materi Bapak kan? Nggih, masalah taat itu. Iya. Bapak kan membagi kelompok. Apakah setiap kelompok itu sama tugasnya? Beda buat mind mappingnya sama? Kalau untuk beda. Untuk mind mappingnya itu dipersilakan kepada siswa untuk berkreasi Bu. Tapi kalau untuk tugasnya berbeda. Untuk analisa suatu kasusnya berbeda. Ada di LKPD saya itu.
mengkreasikan sendiri Iya, Bu. dari materi yang ada. Nggih. Artinya bisa jadi siswa hasil kerja siswa itu tidak tercapai tujuan pembelajaran Bapak. Maksudnya tidak tercapai tujuannya gitu, Bu. Kalau kan siswa tadi kan Bapak bilang saat memberi tugas kepada siswa itu kan, saya kan tadi tanya apakah setiap kelompok itu kalau tidak salah 3 kelompok ya? Ada 3 apa 4? 3 ya? 3 kelompok. 3 kelompok. Nah, apakah 3 kelompok ini satu tugas apa sama temanya gitu loh maksud saya? Oh, beda, Bu. Kalau yang di proses pembelajaran itu kan Sama tema apa beda tema? tetap satu tema taat itu yang ada di Quran surah An-Nisa itu, Bu. Satu kelompok membahas, tapi di situ kan ada saya tambahkan. Ya. Pertama taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian kelompok kedua itu masalah taat pada ulil amri, yang ketiga itu taat pada peraturan di rumah tangga gitu, Bu. Jadi saya bagikan klasifikasi taat yang mana yang didalamin anak peserta didik. Iya, Bapak sudah bagus mengajak siswanya untuk melakukan critical thinking-nya bagus. Cuman Bapak harus, makanya ini yang saya bilang tadi perlu bimbingan dari guru. Bapak tetap ada membimbing supaya siswa itu sekreatif apapun tapi tidak melenceng dari tujuan pembelajaran kita. Di video Bapak saya tidak melihat sih gitu kan, hanya penjelasan dari siswa aja kan. Isinya tuh tidak tahu min mappingnya karena jauh kan. Nah itu, jadi apakah tercapai tujuan pembelajaran kalau Bapak tidak ada membimbing? Itu yang saya khawatirkan gitu loh. Walaupun kan jadi harus ada bimbingan ya Pak ya di dalam proses diskusi, pembagian kelompok maksud saya, ataupun pembagian LKPD kepada siswa itu harus ada bimbingan di samping supaya siswa itu tidak melenceng jauh. Bagus itu, kritikal artinya kan siswa itu mampu memiliki pemikiran yang bagus kan, tapi itu tadi jangan-jangan itu materi untuk minggu depan gitu kan, akhirnya kan seperti itu. Wah itu, jadi harus ada bimbingan ya. Oke, kayaknya habis nih Bu Ai. Mbak, terakhir yang Ada masuk. tapi sebelum ditutup, ini kan tadi yang dijelaskan tentang taat ya, tentang taat ya Pak, peraturan. Aturan ternyata di situ ada mencantumkan surah An-Nisa ayat 59 ya. Bolehkah kami mau mendengar, Bu Sri mau mendengar suara Bapak mengaji ayat An-Nisa? Ayat An-Nisa, boleh Bu. Surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Allahul azim. Hafal ya Bapak ya? Hafal, insyaallah hafal. Panjang pendeknya lumayan, cuma membaca. Ulun pengen dengar tadi sebenarnya pengen mendengar pian membacanya tartil. Bagus panjang pendeknya udah kena, cuma bagus aja lo ditartil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enak dengernya. Itu salah satu poin yang dinilai loh Pak. Nah, membacanya gimana? Untung gak disuruh menulis. Sebenarnya nggak apa-apa melihat anunya, karena biasanya kalau kita hafal ya, hafal disuruh mentartil, apalagi nggak setiap hari, kadang tergana di tengah jalan gitu kan, ya tahu loh, tapi beberapa masalah gitu. Tapi kalau tadi dibaca dengan tartil, meskipun dengan harus membaca, melihat, karena kan pahala mata, pahala yang mendengar, pahala mulut itu kan beda-beda. Bukan masalah itu ya sih, kalau tadi udah hafal, alhamdulillah, artinya ketika mengajarkan kepada siswanya, apalagi siswa SMA ya, bapaknya jadi udah hafal, nah itu kan, itu saja itu sudah dihafal di tingkat SMA, nggak masalah. Alhamdulillah, kalau tidak kan kita sebelum menyuruh anak-anak ngaji, berarti kita dulu yang harus tahu ngaji gitu. Baik Pak, mungkin kita bisa lanjut kepada teman yang lain. Makasih banyak Ulah. Makasih banyak. Makasih Nggih. Pak, sedikit lagi satu-satu. Pak Maulana, nanti
di RPP tolong dijabarkan materi. Oh, nggih nggih. Ya ini kami ulun beritahu bahwa ini ada penilaian. Kalau pian hanya judulnya aja kada ada penjabaran nanti. Kada ada penilaiannya. Lah, Nggih nggih. jadi dijabarkan apalah. Nggih nggih nggih. Walaupun mungkin mengupload apa dan sebagainya, copy paste silahkan. Tapi ada jabaran materinya, item-itemnya. Materinya tuh dimasukkan di untuk melengkapi RPP. Oh, nggih, Itu ada nggih. penilaian Pak masalah. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, Pak. Ada penilaian masalahnya. Oh, nggih. Nanti tidak ada penjabaran materi tidak pas, ya kan? Nggih. Oke. Makasih Itu banyak aja. lah. Terima kasih Pak. Nggih, minta Selamat reda. istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih, Nggi. Kami menunggu nih lagi meng-calling juga, Nggi. Ya. Nggih. Assalamualaikum. Silakan, Nggi, Pak. Masih. Pak. Salam. Nggih.